Bufan melihat ke sekeliling penonton dan melihat bahwa Xiao Yan telah menggerakkan emosi semua orang dan menghela nafas dalam hatinya. Hari ini, dia kehilangan semua inisiatifnya. Saat ini, lingkungan tidak kondusif untuk tawar-menawarnya, tetapi dia tetap harus berbicara. Itu keuntungan yang besar. Jika Anda bisa bertarung, Anda harus berjuang untuk itu. Tanpa menyembunyikan putraku, kami telah mencoba untuk menyempurnakan cairan Qingling dan gas darah dan... Berbicara tentang ini, Zhenni dan Le Xiaolong keduanya dengan malu-malu mengubur kepala mereka, dan Xiao Yan tidak menerima begitu saja, dan itu sepertinya sudah lama dikenal. Akibatnya, tidak ada yang berhasil. Agaknya, ada metode pemurnian khusus. Dan kedua metode itu kira-kira sama. Aku ingin tahu apakah tebakanku benar. Zhen Bufan benar-benar tidak sederhana. Coba tebak, katakan saja tidak jauh berbeda dengan fakta. Semua orang saat ini juga samar-samar menebak apa yang ingin diungkapkan Zhen Bufan. Zhenni, Le Xiaolong dan bahkan King Haoran mengaguminya. Xiao Yan juga sedikit mengernyit. Presiden Liga Xiameng ini benar-benar luar biasa. Ketua tolong bicara. Xiao Yan masih tidak berencana untuk menyerah. Tampaknya melihat apa yang dipikirkan Xiao Yan dalam benaknya, Zhen Bufan tidak mengatakan apa yang dia maksud secara langsung. Mereka semua yang duduk di sini adalah orang pintar. Sebaliknya, dia tersenyum dan melanjutkan dengan berkata, sebagian besar orang di daratan sekarang menggunakan healing pills untuk mengobati luka. Dapat dikatakan bahwa Huising Pills adalah ramuan penyembuhan dasar di daratan dan mengkonsumsi jumlah yang sangat besar. Dan hampir setiap alkemis akan menghasilkan di bawah persaingan, keuntungannya jauh lebih tipis. Semua orang berjuang untuk tingkat keberhasilan. Sejauh yang saya tahu, biaya bahan obat untuk Sanwen Huisuedan membutuhkan 2 koin naga, ditambah tenaga kerja. Begitu tingkat keberhasilannya lebih rendah, masing-masing harga koin pola 5 naga hampir tidak menguntungkan, dan yang didapat adalah jumlah yang besar. Karena itu, Zhen Bufan berhenti sejenak, mengambil mangkuk teh, menyesap, mengamati pandangan serius Xiao Yan, dan melihat King Haoran mengangguk setuju, dan terus berkata, putra dan yang berdarah-darah, hanya efek dari sudut pandang, itu tidak lebih buruk dari Sanwen Huisuedan, dan saya tidak tahu apakah putranya telah mengambilnya sendiri. Pokoknya, saya sudah mencicipinya sendiri. Kecepatan membuka mulut jauh lebih cepat daripada Sanwen Huisuedan. Ini terlalu berguna di saat-saat kritis. Ini, semua orang di kursi termasuk mata Xiao yang cerah pada saat yang sama, mereka tidak tahu bahwa Blood Qi dan memiliki efek seperti itu. Tampaknya bukan kebetulan kalau Xiameng bisa membuat bisnis sebesar itu. Ketua Zhen berkata begitu, bukankah itu untuk memperkenalkan kita pada manfaat Sui Qi dan, jika Anda punya ide, tolong ungkapkan. King Haoran membantu Xiao Yan untuk mengajukan pertanyaan. Sebagai negosiator, Xiao Yan tidak bisa saat ini. Tunjukkan sikap Anda dengan santai. Oh, Xiao Yan memiliki saudara laki-laki seperti Kaisar Iblis yang benar-benar merupakan restunya. Zhen Bufan secara alami memahami niat King Haoran dan kemudian melanjutkan dengan mengatakan pemikirannya, biaya obat dengan pembuluh darah, 10 dapat dijual sekitar 40 koin naga, tetapi itu hanya produk kedua dari Kaisar. Tenaga kerja biaya dan tingkat kegagalan pemurnian juga akan jauh lebih rendah daripada Huixian dan Sanpin. Keuntungan biaya ada di sana. Jika kita mendorong harga ke dalam salah satu dari 3 koin pola naga, semua orang akan memikirkannya. Apakah ada orang yang menyempurnakan Huixian dan? Apakah ada yang membelinya? Jika seluruh daratan menggunakan Blood Qi, jumlah seperti apa yang bisa kita bayangkan? Setelah beberapa pertanyaan, King Haoran, Xiao Yan dan King Wer, 3 non-bisnis, tetap tinggal. Ya, jika harga Sui Qi dan berada dalam kisaran harga Huisuedan, dapat dikatakan bahwa seluruh ramuan penyembuhan Sui Qi dan pasti merupakan pasar yang dominan. Berapa jumlahnya?
Aku tidak bisa membayangkannya, kan? Melihat analisis dan strateginya menggerakkan Xiao Yan, Zhen Bufan merasa lega. Dia tahu bahwa dia memenangkan ronde ini. Saya dapat dengan bertanggung jawab mengatakan bahwa jumlahnya akan sangat besar sehingga Anda hanya membenci penyulingan. Saya mengatakan ini, putranya dapat mengerti mengapa saya berharap putranya dapat mengizinkan aliansi bisnis saya untuk bergabung dengan darah penyulingan dan, bukan. Zhen Bufan menggunakan kata, izinkan, dengan sikap rendah hati, yang benar-benar seorang master bisnis. Iblis dan orang-orang Xiao, meskipun disempurnakan, aliansi bisnis saya menerima sebanyak mungkin. Aliansi bisnis hanya menambah kekurangan, nak, Kaisar Iblis, apakah ini baik untuk keduanya? Sebelum Xiao Yan dan King Haoran punya waktu untuk menjawab, King Muer berbicara terlebih dahulu. Anehnya kali ini, alih-alih membuat Zhen Bufan sakit kepala, dia tiba-tiba merasa bahwa dia sangat imut. Pembohong kecil, saya pikir Presiden Zhen benar. Bagaimanapun, kita perlu membuat aliansi bisnis sebanyak mungkin, tetapi itu baik bagi Anda untuk membuat lebih banyak aliansi bisnis. Namun, Presiden, RWNS dan juga apakah Anda mau turun harga? Zhen Bufan menatap Xiao Yan, hehe, mereka yang bisa mengambil Erwan Sueki dan harus memiliki kekuatan tertentu. Aku tidak tahu biaya bahan obat untuk Erwan Sueki dan, tapi saya tahu bagaimana mungkin tanpa kompetisi penurunan harga? Saya baik-baik saja tanpa kenaikan harga. King Haoran mengangguk tanpa henti dan membuat lelucon tentang Zhen Bufan. Ketua Zhen bahkan memikirkan strategi penjualan, meraih pasar terbesar kuil dan bahkan tidak berencana untuk meninggalkan mereka. Sepertinya dan kuil itu sakit kepala, haha. Apakah kamu tidak memiliki bagian juga? Hahaha. Zhen Bufan juga tertawa riang. Dengan hasil win-win, Xiao Yan secara alami tidak akan menolak. Artikel ini dengan demikian disetujui. Kakakku sangat baik, tapi aku tidak sopan, tetapi 40% dari penjualan elisir harus dimiliki oleh kakakku, dan kakakku juga berharap untuk menjual sedikit kasih sayang kepada kakaknya. Penatua, beri aku pengumuman, masa depan saudara Xiao dan Xiao Yan itu masalah King Haoran saya. Begitu kata itu keluar, itu tidak kurang dari petir yang cerah. Setan Kaisar King secara terbuka menutupi Xiao Yan. Kekuatan utama harus mempertimbangkan masalah Xiao Yan dan membayar harga. Hati Xiao Yan sangat tersentuh. Status King Haoran sebagai Kaisar Iblis belum diakui oleh Iblis dan tidak ada kesatuan internal. Ia masih memikirkan dirinya sendiri. Kakak laki-laki Xiao Yan ini benar-benar ditentukan. Kakak King, bukan Xiao Yan yang menyentuhmu, tapi aku benar-benar tidak bisa melakukan apa yang kamu katakan. Dan berdarah-darah berjuang untuk harga dengan Hui Sue dan. Saat dia berkata, Xiao Yan melihat sesuai suasana hatinya, Zhen Bufan dari Shuchang, Ketua Zhen, saya pikir. Zhen Bufan gemetar di dalam hatinya, bermain drum sebentar, kondisi apa yang dia miliki? Anakku, tolong katakan sesuatu. Saya akan membayar 10% untuk darah dan. Kata-kata Xiao Yan mengejutkan semua orang di tempat kejadian, tetapi mereka segera memahaminya. Untuk membantu King Haoran menyelamatkan muka King Haoran, Xiao Yan mengambil keuntungan besarnya. Mereka semua memandang Xiao Yan lagi, bahkan Zhen Bufan diam-diam bergerak. King Haoran hendak berbicara, dan Zhen Bufan mengangkat tangannya untuk menghentikan King Haoran, bergegas untuk mengatakan, merupakan suatu kehormatan untuk bekerja sama dengan Xiao Xiaozi, The Moon Emperor, jangan sampai kita mengecewakan hati Xiao Yan, hanya itu saja Yuan Yiki dan Cheng adalah 10%, 30% lainnya, bagaimana? King Haoran tidak menunggu jawaban, dan dengan cepat mengalihkan topik, putranya menerima resep Kaisar Iblis Tua, dan itu harus lebih dari 2 dan setingkat rendah, King Linge dan Suekidan. Kedokteran. Mendengar ini, semua orang yang hadir penasaran. Pikiran Zhen Bufan tidak mengerti bagaimana Xiao Yan. Setelah beberapa saat mengeluh, Xiao Yan berkata, tentu saja,
Ada lebih dari 2 resep yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Tua, tetapi yang lain terlalu bermutu tinggi atau obat-obatannya terlalu langka. Pemurnian batch tidak mungkin dilakukan sama sekali, tetapi Xiao Yan berjanji bahwa, kecuali untuk digunakan sendiri, selama dijual, semuanya harus dikirim ke persekutuan untuk dilelang. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan, Zhen Bufan berada di lubuk hatinya. Gongzi Xiao baru saja membuat 6 poin, 4 diantaranya saya tidak keberatan, dan poin kelima telah mencapai konsensus, tetapi poin terakhir, Xiao Xiaozi ingin membentuk timnya sendiri, bakat yang dibutuhkan tidak tahu jumlahnya, jumlah persyaratannya adalah kekuatan seperti apa. Presiden Zhen berpikir bagaimana tim Xiao harus dibentuk. Xiao Yan tidak terbiasa dengan keseluruhan perencanaan dalam hal ini, dan hanya melemparkan masalahnya kembali ke Zhen Bufan. Zhen Bufan tercengang, tapi tidak menyangka Xiao Yan akan terlibat. Jika begitu banyak orang yang hadir, jika dia melakukan hal-hal yang asal-asalan jelas tidak berhasil, jika dia memberikan saran yang masuk akal, dia akan melepaskan minatnya. Bagaimanapun, Xiao Yan hanya mendapat bagian yang diperoleh. Xiao Yan benar-benar pintar. Dia menyerahkan masalahnya kepada dirinya sendiri dan memblokir dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa Xiao Yan tidak memiliki pengalaman dan secara acak memerintahkan beberapa kaisar tingkat rendah untuk menangani langkah selanjutnya. Xiao Yan ini tidak seperti biasanya, Zhen Bufan diam-diam memuji. Nyatanya, ini adalah Zhen Bufan Go yang melihat Xiao Yan. Ini bukan imajinasi Xiao Yan, tapi dia benar-benar tidak tahu. Veteran menghadapi kesedihan para pemula, Zhen Bufan ingin menangis di langit. Lupakan saja, berpikir untuk mendapatkan hak pemurnian dari Blood Kidan, dan komisinya hanya 10%, sekarang Anda tidak bisa kehilangan muka dari ketua aliansi bisnis Anda sendiri. Sarannya masih sempurna. Zhen Bufan memikirkannya dan mengambil keputusan. Karena sulit menunggang harimau, lebih baik mendorong perahu ke sungai dan mengirimi Xiao Yan bantuan. Zhen Bufan berkata dalam suasana hati yang tenang, pertama, Xiao Xiaozi ingin membangun pasukan. Dia harus meminta kualitas tetapi bukan kuantitas. Tidak banyak orang, mudah untuk mengetahui siapa dia, dan ketika dia bergabung, miliknya kekuatannya berlipat ganda. Xiao yang sedikit mengangguk, analisis Zhen Bufan memang masuk akal. Kedua, anggota tim harus memiliki kelebihan masing-masing. Mereka dapat belajar dari kelebihan masing-masing dan masing-masing memiliki tanggung jawab sendiri. Dapat membentuk unit, maju dan menyerang, dan mundur. Ini adalah pengalaman strategi militer. King Haoran juga mengangguk, tidak melihat bahwa Zhen Bufan sedang berbisnis, dan dia tahu cara menggunakan tentara. Dia memang salah satu dari 6 kekuatan utama. Melihat Kaisar Iblis King Haoran juga setuju dengan dirinya sendiri, Zhen Bufan cukup bangga, dan melanjutkan, ketiga, tim harus benar-benar setia kepada komandan. Ini adalah hal yang paling penting. Yang disebut masalah internal dan eksternal adalah apantangan bagi tentara. Itulah kebenarannya. Xiao Yan tidak bisa membantu menganggukkan kepalanya lagi dan lagi. Mata Zhen Bufan berkilat puas, menatap Xiao Yan. Shen telah memberikan saran. Aku bertanya-tanya bagaimana maksud Xiao Gongzi. King Mur mendengarkan sambil memikirkan Xiao Yan. Ketika kata-kata Zhen Bufan jatuh, King Mur merasa kesempatan akan datang dan menyarankan kepada Xiao Yan, pembohong kecil, Presiden Zhen masuk akal. Jumlah tim tidak terlalu banyak, ada sekitar selusin atau 20 pertempuran bintang 5. Kekuatan Kaisar. Setelah berbicara tentang kepala kecil, dia sangat puas dengan perhitungannya sendiri. Kamu pikir Kaisar bintang 5 adalah lobak besar di jalan. Ini disebut kati. Dahi Zhen Bufan memiliki tendon biru, dan tulang punggungnya berkeringat dingin. Dia membenci gigi King Muar, meskipun dia tahu bahwa King Mur ceroboh. Tapi sugesti ini membuat kepala Zhen Bufan seperti berkelahi. Karena wajah King Haoran, dia tidak bisa tidak menjawab. Tentu saja, lebih baik tidak menjawab.
Shen Bufan memandang Xiao Yan dan King Haoran, berharap seseorang akan menghentikan gadis kecil itu. Xiao Yan sangat jujur. Aspek-aspek ini benar-benar tidak baik pada dirinya sendiri. Karena Shen Bufan memiliki pendapat mengenai hal ini, mari simak pernyataan Shen Bufan. King Haoran tertegun. Meskipun saran King Muer agak konyol, dia juga menambahkan keripik ke Xiao Yan. Mengapa tidak melakukannya? King Haoran menoleh dan mendiskusikan masalah ini dengan para tetua di belakangnya. Dia sepertinya tidak mendengar kata-kata King Muer, dan ekspresinya serius selama percakapan. Sepertinya itu sangat penting. Adapun apakah hal-hal itu benar-benar dibahas atau tidak, hanya King Haoran yang mengetahuinya. Shen Bufan tidak berdaya, yang satu pemalu dan yang lainnya berpura-pura. Apa yang dapat saya? Pantas menjadi pemimpin salah satu dari 6 kekuatan utama, Shen Bufan langsung mendapatkan kembali ketenangannya, dan matanya cemerlang. Meskipun Liga Xiangmeng dominan secara ekonomi di daratan, rute komersial terlalu luas dan jalur transportasi terlalu lama. Semua ini membutuhkan banyak orang kuat yang bertahan. Jadi meskipun orang kuat Xiangmeng seperti hutan, mereka benar-benar tidak dapat digunakan banyak. Dan yang dibutuhkan Xiao Xiaozi adalah latar belakang yang bersih, belum lagi. Sekarang Xiao Xiaozi membantu saya di pasar untuk obat mujarab, ada pertempuran dengan Dandian, dan Liga Xiangmeng tidak takut pelit, ia bersedia memberikan 6 kaisar petarung bintang 5, apa yang dipikirkan Xiao Gongzi. Shen Bufan awalnya hanya memikirkan 4, tetapi King Muer memberi tekanan di sana, memberi terlalu sedikit terlalu memalukan, dan itu dapat dianggap sebagai kompensasi atas konsesi Xiao Yan dan konsesi gas darah. Dengan sedikit sakit hati, Shen Bufan terus menambahkan, bakat Liga Xiangmeng ini berasal dari semua ras. Mereka tidak memiliki keluarga di masing-masing ras. Mereka berusaha untuk menerobos kaisar yang bertarung dan datang ke daratan kaisar yang bertarung. Mereka yang termasuk dalam latar belakang yang mulia benar-benar tidak bersalah, dan Xiao Xiaozi dapat yakin, apakah akan sedikit berkurang. Xiao Yan bergumam, sebenarnya dia sendiri tidak tahu detail dari kekuatan besar ini. Liga Xiangmeng telah menghabiskan banyak ramuan, keterampilan bertarung, resep rahasia, dan sumber daya untuk melatih bakat-bakat ini, dan bahkan bantuan Kaisar Bintang 5 mereka. Jadi Kaisar 6 Bintang 5 sudah menjadi batas Liga Xiangmeng. Saya juga harap putranya perhatian. Zhen Ni sibuk menjelaskan. King Muer memutar pinggangnya, mulutnya menyempit, dia tampak sangat tidak puas dengan kekikiran Liga Xiangmeng, tetapi Xiao Yan merasa lebih tidak puas dengan Zhen Ni. Hati wanita. Xiao Yan menghela nafas. Xiao Yan memandang King Haoran, yang kebetulan berbicara dengan para tetua, berbalik, dan sedikit mengangguk pada Xiao Yan. Darah segar yang tidak bersalah adalah sumber daya penting untuk kekuatan apapun dimanapun itu. Tentu saja, King Hao memahami bahwa Liga Xiangmeng menyediakan 6. Shen Bufan sangat marah. King Haoran, mengapa kamu menyelesaikan pembicaraan dengan sangat baik, dan berbalik ketika Xiao Yan meminta pendapatmu, itu benar-benar kuno. Karena King Haoran menganggap nomor ini sesuai, Zhen Ni juga menjelaskannya. Xiao Yan secara alami tidak keberatan. Terima kasih, Presiden Zhen atas cinta Anda, tetapi bagaimana Anda bisa menjamin kesetiaan mereka kepada saya? Bagaimanapun, mereka berasal dari Liga Xiangmeng. Anda tidak bisa salah dengan mata Anda. Shen Bufan tertawa, Gong Xiao khawatir, orang-orang ini dan Liga Xiang memiliki akta darah. Setelah Xiao Xiao memilih mereka, Liga Xiang akan melepaskan akta darah mereka dan memberi Xiao Gongzi akta darah lainnya. Kontrak darah. Xiao Yan tidak begitu mengerti. Pembohong kecil, akta darah, adalah orang yang secara sukarela menyerahkan darah yang berhubungan dengan inti jiwa dan hidupnya, dan menjadi yang mulia, dan penerima mengendalikan hidup dan mati orang lain. Pemuja darah akta meninggal, dan penerima hanya kehilangan akal pada saat itu, dan jiwanya mengalami sedikit trauma. Ketergantungan pada hidup dan mati,
kepatuhan mutlak adalah kekuatan akta darah, tetapi harus diserahkan secara sukarela agar efektif. Sangat bangga, kata-kata yang dijelaskan kepada Xiao Yan seperti Lian Jukenan, kebetulan juga memberi Zenny tatapan masam, wajah kecil yang lembut cerah. Dengan kemampuan Zenny dan kepekaan wanita, bagaimana mungkin aku tidak merasakan niat King Muer? Dalam benak Zenny, King Muer hanyalah sebagian dari kekasaran dan keinginan keras dari beberapa wanita muda yang seharusnya tidak begitu diperhatikan, tetapi tidak jelas mengapa. Ketika melihat penampilan King Muer di depan Xiao Yan, Zenny selalu gelisah dan memiliki rasa asam. Pertama kali dia mendengar hegemoni akta darah, Xiao Yan menghirup udara dingin, dan kemudian kilatan panas muncul di matanya. Dia bisa segera memiliki 6 kaisar bintang 5 yang setia. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Anda tahu, kecuali leluhur yang tidak tahu di mana dia berada, seluruh orang Xiao bahkan tidak memiliki kerajaan bintang 4. Jika Xiao Xiaozi tidak keberatan, silakan pindah ke markas aliansi bisnis untuk memilih orang. Karena menyangkut informasi internal aliansi bisnis, Shen Bufan memiliki beberapa kekhawatiran dan harus berhati-hati. King Haoran mengangguk, mengungkapkan pengertian, hal yang sama berlaku untuknya. King Muer mendengus, jangan mengangkat wajahnya, berpura-pura menghina, sebenarnya dia sangat penasaran. Xiao Yan tidak masuk akal, dan mengangguk setuju. Dalam hal ini, kebetulan itu ide yang bagus. Mengapa Anda tidak pergi dan melihat bagaimana stasiun penduduk untuk orang-orang Xiao? Jika ada kekurangan, tolong beri kami lebih banyak komentar. Shen akan segera mengatur seseorang untuk tindak lanjuti untuk memastikan bahwa Xiao Gongzi puas undangan hangat untuk mematahkan sisi dingin yang memalukan yang baru saja menolak untuk membiarkan orang lain berpartisipasi dalam pemilihan. Kota Jucheng, sebuah halaman di daerah Mozu. Pembohong kecil, ini halamannya. Mata King Muer lurus, dia menutup mulutnya dengan kedua tangan, menarik napas dalam-dalam, dan meludahkannya setelah 10 detik. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Kemanapun orang melihat, tembok luar membentang ratusan mil. Jika Anda tidak berada di udara, Anda hampir tidak dapat melihat akhirnya. Itu jauh lebih besar dari orang-orang Xiao di Dizhou, dan jauh lebih besar dari keajaiban. Bagian depan pintu dikelilingi oleh jangkrik hijau. Lumut berbintik-bintik di bagian atas, ditutupi rotan. Di antaranya, jalur usus domba sedikit terbuka, dan jalur berkelok-kelok sepi. Seluruh taman dibagi menjadi 5 bagian timur, selatan, barat, utara, dan tengah, dan cerah dan ceria. Ini terutama pegunungan yang subur, halaman rumput hutan pinus, dan dermaga bambu. Pohon ciguang rimbun, pemandangannya alami, dan bangunan dengan berbagai bentuk dan ketinggian disusun di dekat air. Pavilionnya terbagi, koridornya bergelombang, pantulan gelombang airnya unik, dan dekorasinya cantik dan indah. Pintu, jendela, dan kasau semuanya diukir, dan tidak jatuh ke dalam kebiasaan yang kaya. Lantai terbang dimasukkan, dan ambang sulaman berukir disembunyikan di antara pegunungan dan pepohonan, tidak peduli. Semua orang menghela nafas lagi dan lagi, seperti yang dikatakan King Muer, jika ini masih halaman, maka pemilik banyak kota kecil akan dibunuh. Apakah menurutmu Xiao Gong masih puas? Zhen Bufan cukup bangga akan hal itu. Konfederasi Kamar Dagang benar-benar mengejutkan semua orang, dan bahkan mata King Haoran berkilat berapi-api. Saya berterima kasih kepada Presiden Zhen atas nama rakyat Xiao. Xiao yang tidak banyak bicara, dan dia tulus dengan kepalan tangan. Haha, karena ini masalahnya, ayo jalan-jalan saja, dan ini milik Xiao Gongzi. Xiao Gongzi, mari kita bahas bagaimana memilih kandidat di Liga Xiangmeng. Shen Bufan menyarankan. Ada begitu banyak aliansi bisnis sehingga tidak mungkin membuang terlalu banyak waktu di sini. Ya, saudara, kamu pergi, saudara laki-laki di sini dapat mengatur sesuatu untukmu. Kata King Haoran, mengetahui Xiao Yan cemas. Xiao Yan mengangguk dan pergi ke aliansi bisnis dengan Zhen Bufan. King Muer memandang punggung Xiao Yan,
dan dia tampak keras kepala, menginjak, dan mendengus ke halaman, meninggalkan wajah King Haoran yang tak berdaya. Xiao Yan, Zhen Bufan dan yang lainnya duduk di sini di sebuah ruangan di Liga Xiangmeng. Lingkungannya tenang, elegan, dan antik. Gong Xiao, tolong perhatikan. Shen Bufan melambaikan tangan, dan manik sebening kristal melintas di atas ring. Roh itu disuntikkan dengan lembut, dan manik-manik itu bersinar, memproyeksikan layar besar ke dalam kehampaan, menunjukkan kaisar yang besar. Proyeksinya seperti hidup. Ini adalah gambar 3 dimensi dari pilihan setiap orang. Di bawah ini adalah catatan informasi terperinci. Ini adalah bola proyeksi. Ini memiliki fungsi menyimpan data dan memproyeksikan data. Itu tidak terlalu langka di kekuatan besar benua Dou. Melihat Xiao Yan tertegun, Shen Ni menjelaskan dengan lembut, berbisik pelan, aromanya biru. Setidaknya ada puluhan orang di layar. Xiao Yan sangat cemburu sehingga dia tidak sabar untuk mengambil semuanya ke dalam pelukannya seperti 9 hari dan kemudian berbalik dan lari. Tidak diketahui merayu orang. Xiao Yan bergumam dengan suara rendah, mengagumi kekuatan Liga Xiangmeng tapi tidak bisa menahannya. Jika bukan karena saran King Haoran sebelumnya, Xiao Yan pasti berpikir bahwa Liga Xiangmeng sangat kecil. Semuanya terlihat bagus, bagaimana cara memilih? Xiao Yan ragu-ragu, melihat dari atas ke bawah, semua talenta tampak sangat bagus. Aku punya banyak ramuan di masa depan, selama aku tidak terbunuh oleh tipuan dalam pengalaman, biasanya aku tidak bisa bertahan. Tim harus datang untuk membawanya. Mata Xiao Yan tertuju pada monster muda yang terlihat sangat kuat. Iri, pemuda iblis, seorang pirang dengan selendang nakal, wajahnya sekuat pedang. Punggung harimau itu kokoh dan kuat, dan kulit gelapnya memiliki kekuatan ledakan di bawah kendalinya. Ada tanduk emas dengan kaki di atas dahi, dan lingkaran cahaya aneh bergerak. Namanya adalah Xiao Zhan, klan iblis, klan harimau Tian, kaisar pejuang puncak bintang 5, dan keterampilan tempur dasar kelas dunia, Tian Xiao Megatron. Teknik bertarung ini dipraktekkan untuk keberuntungan. Harimau Xiao Tian yang berusia berabad-abad memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, yang dapat melawan langit dan bumi dan langit musuh, dan sangat kuat. Itu dia. Xiao Yan banyak berpikir, dan sangat puas. Xiao Yanxi melihat kandidat berikutnya. Tiba-tiba, seorang pemuda kurus melompat ke mata Xiao Yan dan pandai menggunakan perkenalan beracun untuk tampil di layar lebar. Pikiran Xiao Yan kembali ke kota kecil di daratan pendendam. Saya merindukan pertemuan itu dan tahu bahwa ada bayangan hubungan yang sangat ambigu. Lapisan memori berlapis. Dia kembali ke pegunungan World of Warcraft. Gadis peri, kepala pohon willow di bulan menjelang senja. Pada malam tahun ini, bulan dan cahayanya masih ada. Xiao Yan menyentuh pemandangan itu dan memikirkan daratan pendendam lagi. Apakah masih hidup di sana? Apakah kerabat dan teman baik-baik saja? Dan putri mereka sendiri, apakah mereka memikirkan ayah? Perasaan meninggalkan negara yang tak terkatakan itu merajalela di dada. Kesepian di negara yang berbeda adalah tamu yang berbeda. Setiap musim liburan, pikirkan 2 kali tentang Pro. Kerinduan dan kerinduan, kuno dan modern, berapa banyak pahlawan yang terobsesi dengannya. Tanyakan saja padanya. Xiao Yan melambaikan tangannya, sepertinya kompensasi untuk ingatan daratan pendendam, dan memilih pemuda hijau. Pemuda berbaju hijau dipicu oleh rambut hijau tergerai. Maung Ruopan An dan Wen Zibin terlalu pucat. Sepertinya dia sudah bertahun-tahun tidak melihat matahari. Seluruh tubuhnya dingin dan kesepian, seolah-olah dia tidak cocok dengan lingkungan apapun. Dia hanya milik kesepian. Namanya adalah Nan Erming, keluarga iblis dan penyihir, kaisar petarung tingkat menengah bintang 5, dan teknik bertarung canggih yang disengaja, obat 9 racun, peralatan dan benda, aura surga dan bumi, semuanya untuk penggunaannya, kekuatan racun, anti pertahanan peran yang sangat sulit.
Penyihir dan iblis secara alami pandai meracuni dan telah menghilang di benua untuk waktu yang lama. Melihat Xiao Yan menamai orang itu, wajah Zhen Bufan sedikit berubah, sudut mulutnya ditarik beberapa kali, dan tangannya yang memegang kursi guru terlihat dengan tenden biru. Setelah beberapa saat, dia perlahan rileks dan matanya kembali tenang. Ada 2 orang yang ditunjuk. Xiao Yan sedikit ragu-ragu. Ada orang dalam tim yang bisa membawanya, serta mereka yang pandai meracuni. Dalam hal damage serangan, apakah serangan rendah cepat atau serangan lambat tinggi? Lebih baik memiliki keduanya. Xiao Yan melirik Le Xiaolong. Sepertinya orang di Dandian Registry memiliki kecepatan yang bagus hari itu. Haha, lalu pilih serangan tinggi yang lambat terlebih dahulu. Xiao Yan punya ide dan menuding seorang pemuda yang diselimuti badai di layar.